Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang mencetak laba tertinggi selama 4 tahun terakhir. Tapi menariknya, harga sahamnya malah turun ke angka terendah. Bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BTPS atau Bank BTPN Syariah. Teman-teman bisa baca di sini bahwa sejak masih menjadi unit usaha syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di 2010, Bank BTPN Syariah ini terus merangkul dan menjangkau segmen yang selama ini belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen prasejahtera produktif. Dan pada tahun 2014, BTPN Syariah ini resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di sini untuk lokasi kantor cabang di seluruh Indonesia. Bisa dilihat dari data ini bahwa BTPN Syariah ini khususnya berfokus kepada wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan khusus untuk wilayah lokasi Maluku dan Papua, saham ini belum memiliki lokasi kantor cabang. Sekarang kita lihat sekilas untuk probabilitas setiap bulannya. Karena saham ini IPO di bawah 10 tahun, maka data terlama yang bisa kita lihat adalah data tahun 2018. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa pada bulan Agustus, saham BTPS mencetak rekor dengan kenaikan hingga 100%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, di bulan Agustus selalu mengalami peningkatan dan tidak pernah mengalami penurunan. Dan sebaliknya, di bulan Maret saham ini cenderung mengalami penurunan, di mana probabilitas kenaikannya hanya 20% saja. Bahkan pada bulan Maret tahun 2020, saham ini turun hingga 43%. Sekarang kita lihat laporan keuangan Q4 2022 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Teman-teman bisa baca di sini jumlah asetnya berjumlah 21,1 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika kita lihat mayoritas asetnya berasal dari piutang murabahah sebanyak 10,8 triliun yang mengalami peningkatan. Ada juga investasi pada surat berharga dengan nominal sekitar 7,6 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Berikutnya kita lihat dari sisi liabilitas. Jumlah liabilitasnya berjumlah 2,9 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, di mana mayoritasnya berasal dari simpanan nasabah dengan total 2,2 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi ekuitas, perusahaan ini punya ekuitas sebanyak 8,4 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan, sebanyak 6,6 triliun yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Berikutnya kita bahas dari laba ruginya. Teman-teman bisa baca di sini bahwa pendapatan pengelolaan dana oleh bank berjumlah 5,3 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 4,6 triliun rupiah. Sebaliknya, hak bagi hasil untuk pihak ketiga hanya berjumlah 344 miliar yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan kenapa hak bagi hasil milik bank ini memiliki nominal yang besar, yaitu 5 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba bersih periode berjalan. Teman-teman bisa lihat di sini labanya naik dari 1,4 menjadi 1,7 triliun di tahun 2022. Berikutnya kita bahas dari historical EPS-nya. EPS perusahaan cukup konsisten bertumbuh di mana hanya pernah mengalami penurunan pada tahun 2020. Tapi kinerja di tahun 2022 ini menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir, bahkan melebihi kinerja di tahun 2019 sebelum adanya pandemi. Untuk aspek dividen, saham ini bisa dikatakan konsisten membagi dividen setidaknya dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Dividen yieldnya sekitar 2,7% per 9,8 kali dengan PBV 2 kali, yang berarti harga sahamnya jauh lebih mahal dibandingkan modalnya yang hanya berjumlah Rp1.091. NPM 32 dengan ROE 21%. Angka profitabilitas yang bisa dikatakan masih sangat baik. Dan DER-nya juga sudah tinggi di angka 151 karena saham ini merupakan saham perbankan. Untuk kinerja harga sahamnya dalam 3 tahun terakhir sudah turun 44%. Dulunya sempat di angka 5.125, tapi sempat juga di angka 1.790. Dan dalam 1 tahun terakhir, bisa dikatakan harga sahamnya sudah berada di titik terendahnya. Kemudian kita bahas dari historical PBV.
Rata-rata PBV saham ini sekitar 3,8 kali, tapi saat video ini dibuat diperdagangkan di PBV 2 kali. Artinya, PBV-nya berada di titik terendah dalam 3 tahun terakhir. Dan hal ini bisa menjadi pertimbangan saat melakukan analisa. Dulunya sempat berada di PBV di atas 6 kali, tapi kini hingga tinggal ke PBV 2 kali. Apakah menurut kamu hal itu menarik? Demikianlah pembahasan saham BTPS. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Dan sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.